Santapan Harian Rabu 4 Maret 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-19. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-49 hingga ayat ke-51. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, kami datang dengan hati yang rindu dan rendah. Bentuklah kami melalui firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam cinta kasih-Mu ya Kristus Yesus, kami berserah. Amin. Yosua 19 ayat 49 sampai 51. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut wilayah-wilayahnya, mereka memberikan kepada Yosua bin Nun milik pusaka di antara mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, Timnat Serah di pegunungan Efraim. Ia membangun kota itu dan menetap di sana. Itulah milik pusaka yang dibagikan melalui undi di antara suku-suku orang Israel oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan para kepala kaum keluarga di Silo, di hadapan Tuhan, di pintu kemah pertemuan. Demikianlah mereka selesaikan pembagian negeri itu. Sahabat Scripture Union Indonesia, tentara generasi pertama yang keluar dari Mesir, Allah hukum untuk berkelana dan mati di padang gurun karena mereka tidak mau berperang dengan Kanaan. Dari keseluruhan tentara, hanya Yosua dan Kaleb yang setia yang diizinkan Allah masuk ke Kanaan. Nas kita menceritakan tentang pembagian tanah untuk 6 suku yang masih tertinggal, yaitu Simeon, Zebulon, Iksar, Asher, Naftali, dan Dan. Namun, ternyata ada sesuatu yang dicatat setelah itu, yaitu milik pusaka yang diberikan kepada Yosua. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut wilayah-wilayahnya, mereka memberikan kepada Yosua bin Nun milik pusaka di antara mereka. Karena Yosua adalah dari suku Efraim, sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Ia membangun kota itu dan menetap di sana. Jika kita melihat pembagian tanah Kanaan yang dibagi untuk 9,5 suku, atau karena 2,5 suku sudah mendapatkan tanah di timur Sungai Yordan, maka catatan pembagian tanah Kanaan dimulai dengan tanah yang diberikan kepada Kaleb dan berakhir dengan tanah yang diberikan kepada Yosua. Hanya 2 orang inilah yang secara pribadi disebutkan mendapat milik pusaka mereka. Pembagian tanah lainnya hanya disebutkan batasan-batasan daerahnya dan kota-kota yang ada dalam wilayah tersebut. Ini berarti Allah memberikan perhatian khusus kepada kedua hamba-Nya yang setia. Hal itu menunjukkan betapa Allah menghargai kesetiaan mereka, meskipun sebenarnya kesetiaan adalah kewajiban setiap hamba-Nya. Kita seharusnya setia kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan, karena kesetiaan kita adalah hasil dari anugerah-Nya yang melimpah. Namun, nas hari ini menunjukkan bahwa ternyata Allah sangat menghargai ketika kita melakukan kewajiban kita untuk setia dan taat kepadanya. Bersyukurlah karena kita memiliki Allah yang sangat menghargai hamba-hambanya yang setia. Mari kita berdoa.
Allah yang penuh kasih, mampukanlah kami untuk hidup taat kepada kehendak-Mu dan setia berjalan dalam terang firman-Mu. Di saat kami lemah, kuatkanlah hati kami. Di saat kami ragu, teguhkanlah iman kami. Biarlah hidup kami selalu setia dan taat kepadamu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.